Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahmatullah. Mari yang pertama tidak lupa kita bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang tidak setiap orang diberi kemudahan bisa melaksanakannya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan biasanya stopnya tidak mengalami kemunduran, bahkan malah mengalami kemajuan, semakin maju stopnya. Infaknya semakin lancar ya, karena tidak ada yang ngasih infak, hanya berkurang. Oleh karena itu, semoga kita di sini adalah yang terpilih, yang disaring Allah untuk menjadi hamba-Nya yang tetap istiqomah untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan yang mulia ini. Allahumma. Jamaah salat tarawih rahmatullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sedikit saja kultum yang judulnya kalau nanti ada ditulis di buku kegiatannya kalau mengendaki judulnya. Judulnya adalah penyesalan di akhir tiada guna. Judulnya penyesalan di akhir tiada guna. Jamaah sholat kita rahmatullah. Saya awali dengan sebuah kisah. Kisah ini kisah hikmah yang dari berbagai sumber itu banyak versi, tapi intinya sama. Yaitu kisah tentang Raja Dzulkarnain yang sedang berdakwah kepada rakyatnya. Pada suatu ketika Raja Dzulkarnain itu berdakwah kepada umatnya dengan cara yang unik. Dikumpulkanlah rakyatnya itu di sebuah tempat yang dekat dengan sebuah gua. Kemudian Raja Dzulkarnain memerintahkan, ya wahai rakyatku, masuklah kalian semua ke dalam gua itu. Dan setelah sampai di gua itu, ambillah batu-batu atau hal-hal yang bisa diambil. Ambillah sebanyak-banyaknya. Akhirnya rakyatnya pun masuk ke dalam gua itu. Yang gua dibuka dengan lebar biar semuanya bisa masuk ke dalam gua itu. Lalu setelah semua masuk, ditutuplah pintu itu. Maka gelap kondisinya, karena tidak ada cahaya yang masuk ke dalam gua itu. Guanya gelap gulita. Kemudian raja itu menyeru, sekarang ambillah apa saja atau hal-hal yang bisa diambil di gua ini. Ya akhirnya ya rakyatnya ada yang mengambil banyak, ada yang mengambil sedikit, bahkan ada yang tidak mengambil. Ya, karena malas, buat apa mengambil sesuatu di gua yang kayak gini? Paling cuma batu atau paling cuma kerikil atau hal-hal yang tidak ada gunanya. Akhirnya setelah semua selesai, waktunya habis. Sekarang sudah dibuka gua itu. Akhirnya rakyatnya pun disuruh keluar. Setelah itu Raja Dzulkarnain memerintahkan, wahai rakyatku, sekarang lihatlah apa yang telah kamu ambil. Ya, akhirnya apa? Ternyata mereka pada kaget. Yang diambil bukan batu, bukan kayu, tapi emas, intan permata. Ternyata di situ adalah ada sebuah harta karun yang memang tidak semua orang tahu. Ya, jadi mereka terkejut. Ternyata yang mereka ambil itu emas. Yang mengambil sedikit menyesal.
tadi kok saya cuma sedikit ngambil ya. Tadi kalau tahu emas atau intan saya ambil yang banyak. Ya nggak mengambil apalagi, sangat menyesal. Wah, saya nggak mengambil apapun. Yang banyak mengambil juga menyesal. Kok saya tidak mengambil lebih banyak lagi dari emas-emas yang ada di dua itu. Akhirnya apa? Akhirnya Raden Dzulkarnain menjelaskan, wahai rakyatku, begitulah. Banyak orang yang hidup di dunia ini seperti kalian. Banyak yang tidak bisa mengambil kesempatan emas dalam hidupnya. Ada yang beramal soleh yang sedikit, sehingga juga akan menyesal. Yang beribadah banyak pun akan menyesal. Kenapa tidak lebih banyak lagi? Apalagi yang tidak mengambil sama sekali, yang tidak mau beramal soleh. Orang-orang kafir itu, apalagi tidak ada bekal, tidak ada yang diambil dari dunia ini untuk bekalnya di akhirat. Jamaah sholat isya rahimahumullah, itulah sepenggal kisah dari yang saya sampaikan, bahwa cerita ini dapat dianalogikan, dapat dicerminkan pada kehidupan kita di dunia. Ya, bahwa di dunia ini ada 3 golongan, yaitu golongan yang tidak mengambil kesempatan emas untuk bekal di akhirat, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak akan bisa mengambil kesempatan ini. Sehingga orang-orang kafir itu besok akan menyesal di akhirat. Bisa dibuka nanti penyesalan orang-orang kafir tatkala di neraka. Dibuka nanti surat As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, Rabbana absorna wasami'na fadji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabbana absorna, wahai Rabbku, kami telah melihat, kata orang-orang kafir. Absorna, kami telah melihat. Wasami'na, dan telah mendengar juga. Fadji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal sholihan, agar kami dapat beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Nah, mereka menyesal dan minta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh, dan besok kalau bisa kembali itu aku akan jadi orang yang yakin, akan jadi orang yang bertakwa, kata orang-orang kafir. Tapi terlambat ya, suatu penyesalan yang tidak benar orang-orang kafir. Yang kedua, orang Islam sendiri. Ya, orang Islam itu ada juga yang masuk dulu ke neraka karena amal mereka sedikit dan dosanya lebih besar, sehingga mereka dibersihkan dulu di dalam neraka. Makanya orang-orang zalim itu ada yang dari orang kafir, ada yang dari orang Islam, karena mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, mereka tidak mau beramal soleh, bahkan bermaksiat. Nah, judi, berzina itu kan tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Itu orang-orang zalim dari kaum muslimin sendiri. Sehingga orang-orang seperti ini pun akan menyesal dari kiamat. Seperti dalam surat yang bisa dibuka, surat Asy-Syura ayat 44. Ya, surah ayat 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral zalimina lama ra'abul adzaba yaquluna hal ila marati min sabil. Yang artinya, dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata. Jadi setelah melihat neraka itu mereka takut. Orang zalim itu takut, kemudian berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Mereka ingin balik ke dunia. Ya, bisa mengambil tadi kesempatan emas tadi. Kok dulu masih sedikit saya beramal. Mereka menyesal. Lagi-lagi penyesalan di akhir tiada benar. Jamaah sholat Isya dan tarawih rahimahullah. Dan golongan yang lain adalah golongan yang sudah merasa beribadah yang banyak. Tapi besok juga ada orang yang sudah merasa sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi merasa menyesal juga.
kok tidak lebih banyak lagi dari yang ia kerjakan. Mungkin para jamaah sekalian masih ingat yang dikultumkan Ustaz Gatot dulu tahun lalu, itu kisah sahabat Nabi yang namanya Sa'ban, masih ingat ya? Sa'ban itu kan sahabat yang luar biasa, sholat jamaahnya nggak tertinggal. Padahal rumahnya itu 3 jam perjalanan. Ya, 3 jam. Saat itu Rasulullah menunggu Sa'ban kok nggak datang-datang. Setelah subuhnya agak ditunda. Tapi setelah nggak datang, Nabi dan sahabatnya ya udah kita tinggal saja. Setelah itu Nabi mencari rumah Sa'ban. Setelah ketemu, ternyata Sa'ban sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Lalu istrinya bercerita, ya Rasulullah, ada yang aneh dari suami saya. Sebelum meninggal, Sa'ban berkata, aduh kenapa tidak lebih jauh. Berkata lagi sebelum meninggal, aduh kenapa tidak yang baru. Yang ketiga kalinya mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya. Akhirnya Nabi dengan izin Allah, dengan izin Allah tahu kondisi Sa'ban ini dan bercerita pada istri Sa'ban dan para sahabat di situ. Ketahuilah bahwa Sa'ban itu sudah beramal yang banyak, tapi masih menyesal. Kenapa Sa'ban berkata, kenapa tidak lebih jauh? Karena ia tahu saat sakaratul maut ia ditunjukkan amal yang sangat luar biasa dan pahala yang sangat indah oleh malaikat yang saat itu akan mengambil nyawanya. Wah, dia sangat takjub pada pahala yang ia peroleh, tapi dia menyesal. Kenapa kok rumahku hanya 3 jam berjalan? Kok enggak 5 jam jalannya 40 jam bisa? Jadi 3 jam jalan itu merasa kok enggak lebih jam lagi saya berjalan ke masjid. Itu sahabat Sa'ban seperti itu. Kemudian, aduh kenapa tidak yang baru? Nabi menjelaskan sewaktu masih hidup Sa'ban itu yang melihat orang yang kedinginan. Waktu itu dia mau ke masjid memakai baju 2 karena dingin hawanya. Baju yang baru di dalam, yang luar yang agak usang. Lalu dia berikan baju usangnya kepada itu orang yang kedinginan. Setelah ditunjukkan pahala yang luar biasa, dia takjub sekali. Dan ia menyesal, kok tidak yang baru yang saya kasihkan pada orang itu. Ini menyesal, sudah beramal kok menyesal. Yang terakhir, aduh kenapa tidak semua. Nabi menjelaskan saat masih hidup, Sa'ban itu pernah memberikan orang yang mengemis. Saat dia mau sarapan dengan rotinya besar sekali, roti Arab itu mungkin 3 kalinya roti Indonesia, dicelupkan ke segelas susu. Saat dia mau makan ada pengemis. Tuhan saya belum makan 3 hari, berikan saya makanan. Akhirnya dipotonglah kue 2, yang besar dibagi 2, susunya itu dibagi 2, dan mereka sarapan bersama sama dengan pengemis itu. Setelah melihat itu Sa'ban ditunjukkan oleh malaikat tatkala sakaratul maut, luar biasa pahalanya orang yang bersedekah. Tapi ia menyesal, kenapa kok tidak semuanya diberikan? Kok hanya separuh? Nah, inilah gambaran besok itu banyak yang menyesal.